Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputaran negara Korea Utara. Korea Utara secara resmi bernama Republik Rakyat Demokratik Korea atau dalam bahasa Mandarin yaitu Choson Minjuyi Inmin Kongwagu. Nama Presiden Korea Utara saat ini adalah Kim Jong-un. Tak asing ya dengan nama Kim Jong-un yang telah menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut sejak tahun 2011 pada bulan Desember. Ia adalah putra dari Kim Jong-il dan cucu dari Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Selain menjabat sebagai pemimpin, Kim Jong-un juga merupakan sekretaris jenderal Partai Pekerja Korea dan memegang berbagai posisi penting dalam struktur pemerintahan, termasuk negara ketua Komisi Urusan Negara. Kim Jong-un juga dikenal dengan kebijakan Byung-jin yang menekankan pengembangan ekonomi bersamaan dengan program senjata nuklir negara tersebut. Di bawah pemimpinannya, Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang seringkali memicu ketegangan dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ibu kota negara utara adalah Pyongyang. Kota ini terletak di tepi Sungai Tudong dan merupakan pusat pemerintahan serta budaya negara tersebut. Pyongyang dikenal dengan julukan Ibu Kota Revolusi karena perannya yang penting dalam sejarah dan politik Korea Utara. Secara harfiah, nama Pyongyang berarti tanah datar, dan kota ini merupakan yang terbesar di Korea Utara dengan populasi yang signifikan. Luas wilayah Korea Utara adalah sekitar 120.540 km. Dari total tersebut, sekitar 120.410 km merupakan wilayah daratan, sementara 130 km adalah wilayah perairan. Dengan luas ini, Korea Utara menempati peringkat ke-97 di dunia dengan hal luas wilayah. Korea Utara dibagi menjadi 9 provinsi. Yang pertama yaitu Pyongyang Utara, yang kedua ada Pyongyang Selatan, yang ketiga ada Hamgyong Utara, keempat ada Hamgyong Selatan, kelima ada Jagang, keenam ada Ryanggang, yang ketujuh ada Hwanghae Utara, dan kedelapan ada Hwanghae Selatan, dan yang kesembilan yaitu ada Gangwon. Bendera Korea Utara secara resmi bernama Ramhongsae Konggwanggukgi. Bendera Republik Biru dan Merah memiliki desain seperti berikut. Yang pertama ada panel merah sentral, yang kedua ada garis putih sempit, dan ketiga ada garis biru lebar, yang keempat ada bintang merah limbang 5 yang dipisahkan oleh sungai Anmok atau Yalu, yang kedua ada Rusia di timur laut, yang juga dibatasi oleh sungai Numen. Yang ketiga ada Korea Selatan di sebelah selatan dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea. Yang keempat ada Laut Kuning di sebelah barat, kelima ada Laut Jepang atau Laut Timur di sebelah timur. Koordinat geografis Korea Utara adalah sekitar 40 yin. Wilayah ini memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, dengan Gunung Baekdu sebagai titik tertinggi di negara tersebut. Di Korea Utara diperkirakan mencapai sekitar 25,7 juta jiwa menurut Badan Statistik Korea Selatan. Meskipun tidak ada data resmi yang dirilis oleh pemerintahan Korea Utara, angka ini menunjukkan peningkatan dari estimasi sebelumnya yang mencatat populasi sekitar 24,5 juta jiwa pada tahun. Tingkat kesuburan di Korea Utara juga menunjukkan penurunan, dengan angka rata-rata bayi yang dilahirkan per wanita pada tahun 2022 berada di angka 1,74 menurun dari 1,88 pada tahun 2014. Etnis, Korea Utara memiliki populasi yang sangat homogen secara etnis, dengan hampir seluruh penduduknya merupakan etnis Korea. Diperkirakan bahwa sekitar 99% dari populasi terdiri dari orang Korea, sedangkan sisanya terdiri dari sejumlah kecil komunitas etnis lain, seperti China, Jepang, dan Vietnam. Masyarakat Korea Utara menyebut diri mereka sebagai Chosonin,
yang berarti orang Choson, merujuk pada nama tradisional untuk Korea. Meskipun ada perbedaan regional dalam dialek dan budaya, identitas etnis Korea tetap dominan di seluruh negara. Hal ini diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang sangat ketat terhadap imigrasi dan naturalisasi, sehingga sangat sulit bagi non-Korea untuk menjadi warga negara Korea. Selanjutnya agama. Ada agama apa aja sih yang di Korea Utara itu? Yaitu Korea Utara memiliki 5 agama. Yang pertama, ateis dan agnostik. Yang kedua ada agama minoritas. Yang ketiga ada Kristen. Keempat Buddha. Yang kelima yaitu Condoisme. Selanjutnya, bahasa resmi. Bahasa resmi Korea Utara adalah bahasa Korea. Dalam konteks lokal, bahasa ini dikenal dengan Chosomal. Korea Utara yang merujuk pada istilah untuk bahasa Korea yang digunakan di negara tersebut. Yang kedua yaitu Korea Utara menggunakan sistem penulisan Cheonggul yang merupakan bentuk dari aksara Hangul. Meskipun bahasa Korea di Korea Utara dan Korea Selatan pada dasarnya sama, terdapat beberapa perbedaan dalam ejaan, pengucapan, dan kosakata yang dipengaruhi oleh ideologi politik dan kebijakan pemerintah masing-masing negara. Bentuk pemerintahan. Di sini ada struktur pemerintahan, yaitu pemimpin tertinggi, sidang rakyat tertinggi, dan partai buruh Korea. Yang kedua ada ideologi. Ideologinya yang pertama ada ideologi judge, ada ideologi pemujaan pemimpin. Yang ketiga ada yaitu ciri khas pemerintahan. Pemerintahan yang pertama yaitu kekuasaan terpusat dan pengawasan ketat. Selanjutnya yaitu ada mata uang. Mata uang di resmi Korea Utara yaitu adalah won Korea Utara, lembang kode KPW. Mata uang ini dibagi menjadi 100 won dan dikeluarkan oleh Bank Sentral Republik Rakyat Demokratik Korea yang berpusat pada Pyongyang. Letak wilayah Korea Utara. Korea Utara terletak di Asia Timur, khususnya di bagian utara semenjung Korea. Batas wilayah utara perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia. Selatan dibatasi oleh Korea Selatan, barat menghadap ke Laut Kuning, dan timur berbatasan dengan Laut Jepang. Koordinasi geografis sekitar 40 derajat U dan 127 barat timur. Sistem pendidikan. Struktur pendidikan di sini yaitu yang pertama wajib belajar, yang kedua ada sekolah rakyat, dan yang ketiga ada pendidikan tinggi. Kemudian kurikulum ideologi, yang pertama ada doktrin Childs, ada kedua indoktrinasi politik, yang ketiga ada propaganda. Selanjutnya itu ada akses dan kesetaraan. Yang pertama ada biaya pendidikan gratis, kedua ada keterbatasan bagi perempuan. Struktur pendidikan di sini yaitu pendidikan wajib dan sekolah rakyat. Yang kedua ada kurikulum. Pertama, fokus pada ideologi George. Kedua, pengajaran keluarga Kim. Ketiga, ada propaganda anti-barat. Dan yang keempat, ada literatur tersensor. Selanjutnya, akses pendidikan tinggi, yaitu kesempatan terbatas. Kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Kelebihan di negara Korea Utara yaitu pendidikan gratis dan pendidikan wajib. Lalu ada tingkat melek huruf tinggi dan fokus pada sains dan teknologi. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu indoktrinasi ideologi, yang kedua ada literatur disensor, yang ketiga ada kesempatan terbatas untuk pendidikan tinggi, yang keempat ada kurangnya kebebasan akademis. Presentasi anggaran untuk pendidikan umum yaitu pendidikan gratis dan melek huruf tinggi. Biaya pendidikannya, dari informasi yang ada, tidak ada data spesifik mengenai berapa persen dari total anggaran negara yang dialokasikan untuk pendidikan. Sebagai perbandingan, beberapa negara lain mengalokasi antara 11% hingga lebih dari 30% dari total anggaran mereka untuk pendidikan. Di sini ada perubahan kurikulum. Yang pertama ada penekanan pada ideologi Juche. Pertama ada doktrin Juche. Yang kedua yaitu perubahan pada struktur dan metode.
Sistem kredit semester atau SKS, yang kedua ada mata kuliah pilihan. Hampir sama ya kayak pada di negara umumnya. Yang ketiga yaitu fokus pada keluarga Kim. Yang keempat ada pengawasan dan sensor, Satra disensor. Yang kelima yaitu pendidikan berbasis militer. Karena terkenal di Korea Utara itu militernya. Nah, di sini ada pelatihan militernya. Selanjutnya, berapa sih gaji guru di negara Korea Utara itu? Gaji rata-rata guru di Korea Utara itu diperkirakan sekitar antara 1,5 juta hingga 3 juta won per bulan. Kalau di rupiah itu sekitar 17 juta hingga 34 juta. Angka ini sangat bervariasi tergantung pada lokasi, pengalaman, dan jenis sekolah tempat mereka mengajar. Dibandingkan dengan gaji lain, gaji ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji guru di negara-negara lain. Seperti Korea Selatan, di mana gaji guru dapat mencapai 79.000 dolar Amerika Serikat, sekitar kalau di rupiah itu 1,13 miliar per tahun atau sekitar 99,5 juta per bulan. Di Korea Utara, terdapat etika pemakaian tertentu yang perlu dipatuhi oleh semua peringkat umur, seperti mereka tidak dibenarkan sama sekali memakai jeans berwarna biru kerana ianya melambangkan simbol kapitalisme. Wanita hanya dibenarkan memakai skirt paras lutut atau seluar panjang dan tidak boleh bersolek dengan cara berlebihan. Untuk berdekad lamanya, Korea Utara atau Democratic People's Republic of Korea menjadi negara yang paling berahsia dan terpencil dari dunia luar sehingga digelar sebagai Hermit Kingdom. Kerajaan memastikan rakyatnya terasing sama sekali dengan negara luar dengan mengadakan undang-undang yang ketat. Semua bentuk telekomunikasi dikawal dan tindak tanduk rakyat juga sentiasa diperhatikan. Dinasti pemerintahan diktator keluarga Kim di Korea Utara bertahan lebih lama dari Kesatuan Soviet walaupun negara ini mempunyai pelbagai isu dari segi ekonomi, hak asasi manusia dan masalah dalaman keluarga. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan rakyat Korea Utara di bawah pemerintahan dinasti Kim. Teruskan menonton. Kim Il-sung 1948 hingga 1994. Kim Il-sung menjadi terkenal pada tahun 1937 apabila dia mengetuai serangan gerila yang disokong oleh China untuk menyerang Empayar Jepun. Kim Il-sung pernah menyertai tentera Red Army di Kesatuan Soviet dan diberi tanggungjawab mengawal jajahan Kesatuan Soviet pada tahun 1945. Digelar juga sebagai pengasas Korea Utara dan Great Leader yang memerintah dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Selepas kejatuhan Empayar Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kim Il-sung mengarahkan serangan ke atas Korea Selatan pada tahun 1950 dan ini juga memulakan Perang Korea 1950 hingga 1953. Kim Il-sung mahu dilihat sebagai tokoh komunis yang hebat seperti Joseph Stalin di Kesatuan Soviet yang dianggap hero selepas memenangi Perang Dunia Kedua dan juga Mao Zedong iaitu pemimpin parti komunis di China yang mengalahkan pihak nasionalis China dan menyatukan negara itu. Beliau juga mahu dilihat sebagai salah satu pemimpin komunis yang disegani dengan mahu menyatukan semenanjung Korea, namun cita-citanya tidak berjaya. Kim Il-sung mati akibat serangan jantung pada 8 Julai 1994 pada usia 82 tahun. Kim Jong-il 1994 hingga 2011. Pengalihan kuasa selepas kematian Kim Il-sung kepada anak sendiri iaitu Kim Jong-il adalah jarang berlaku di negara komunis. Kim Jong-il juga popular kerana mempunyai sikap yang ego dan baran sehingga terdapat sumber menyatakan Kim Jong-il mati pada usia 70 tahun akibat serangan jantung disebabkan terlalu marah dengan masalah yang dihadapi semasa pembinaan sebuah stesen jana kuasa hidroelektrik. Namun Kim Jong-il dipanggil sebagai Dear Leader walaupun semasa pemerintahannya Korea Utara mengalami krisis ekonomi dengan rakyat yang kebeluran. Kim Jong-il juga pernah membuat perjanjian dengan Presiden Bill Clinton untuk menghentikan pembangunan senjata nuklear pada tahun 1994. Akan tetapi melanggar perjanjian tersebut selepas beberapa tahun dan kemudian negara itu mula aktif dalam pemilikan dan ujian senjata nuklear. Kim Jong-un 2011 hingga kini. Kim Jong-un masih mengamalkan sistem pemerintahan secara diktator seperti datuk dan ayahnya. Kim Jong-un juga mengadakan kem penjara untuk tahanan politik dan kesalahan biasa yang dikritik oleh pengamal undang-undang antarabangsa.
Dia juga dikaitkan dengan pembunuhan saudara tirinya Kim Jong Nam di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Digelar sebagai great successor dan mempunyai pengalaman yang sedikit dalam politik serta ketenteraan semasa mula menjadi pemerintah pada usia 27 tahun. Kim Jong-un masih meneruskan pembinaan senjata nuklear walaupun negara tersebut menghadapi pelbagai sekatan ekonomi antarabangsa. Cara pemerintah Korea Utara mengawal rakyatnya. Korea Utara adalah sebuah negara sosialis dan semua harta benda adalah milik kerajaan. Pentadbiran kerajaan adalah lemah dengan tiada sistem cukai efektif, dengan kerajaan mengawal hasil pengeluaran setiap industri dan sebarang aktiviti perniagaan turut dikawal ketat kerana dianggap dapat menjejaskan pengaruh politik. Kerajaan Korea Utara mengamalkan pengawalan yang ketat terhadap rakyat, termasuk mengekang kebebasan bersosial, beragama, persatuan, tiada parti politik pembangkang, sekatan terhadap semua media cetak dan elektronik dan juga mengawal sepenuhnya persatuan pekerja. Pihak berkuasa menghantar sesiapa yang disyaki sebagai penentang kerajaan ke kem penjara rahsia dan mereka akan dilayan dengan teruk. Rakyat hanya menurut apa yang ditentukan oleh kerajaan dan tidak berani merungut kerana risiko akan ditangkap. Sekiranya ditangkap, semua ahli keluarga individu yang bersalah, termasuk kanak-kanak juga, turut menghadapi nasib yang sama dan 2 generasi selepas itu perlu tinggal di kem tahanan untuk seluruh hidup mereka. Pada tahun 2018, The Korea Institute for National Unification dari Korea Selatan menganggarkan terdapat seramai 80,000 hingga 120,000 tahanan di kem tersebut. Tahanan juga melibatkan warga asing seperti dari Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran. Kim Jong-un juga sebagai Ketua Kesatuan Pekerja membuat peraturan dengan memaksa rakyatnya termasuk kanak-kanak untuk menjadi tenaga kerja bagi menjana ekonomi. Kebanyakan rakyat Korea Utara akan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk suatu tempoh dalam hidup mereka. Sekiranya tidak hadir bekerja, mereka akan dihantar ke kem tahanan sehingga 6 bulan. Bagi kanak-kanak pula, mereka akan dipilih dari sekolah masing-masing dan diarahkan bekerja di ladang-ladang berdekatan sebagai satu komponen kurikulum pembelajaran. Amat menyedihkan kerana kebanyakan kanak-kanak ini sudah mengalami masalah kekurangan makanan dan dipaksa bekerja dalam setiap musim cuaca yang berbeza. Korea Utara adalah salah satu dari 7 negara dalam PBB yang tidak menyertai Organisasi Buruh Antarabangsa ILO. Kehidupan rakyat Korea Utara mengikut kelas sosial berbeza. Kerajaan Korea Utara juga mengamalkan pengelasan sosial, ekonomi dan politik terhadap rakyatnya yang dipanggil sebagai Songbun. Ini menyebabkan diskriminasi terhadap kelas bawahan di dalam semua aspek kehidupan seperti pekerjaan, penempatan penduduk, perubatan dan sekolah. Amat sukar bagi individu meningkatkan kelas Songbun mereka, tetapi sekiranya terdapat kesalahan politik yang dilakukan oleh individu atau ahli keluarga, keistimewaan kelas ini akan terlucut. Ini juga antara cara kerajaan memberi amaran supaya rakyatnya sentiasa mematuhi pemimpin. Semasa krisis kebeluran pada tahun 1990-an, sesetengah kawasan perkampungan yang tidak disukai langsung tidak dipedulikan dan tidak diberi bekalan makanan, menyebabkan ramai penduduk di situ yang mati. Rakyat biasa tiada kelebihan dalam undang-undang yang dikawal oleh Parti Pekerja Korea dan wang serta pangkat amat penting menentukan seseorang dapat mengelak dari hukuman. Untuk 3 juta rakyat yang hidup di ibu negara Pyongyang, kehidupan dilihat lebih baik dari kawasan pedalaman. Rakyat memerlukan keizinan dari pemerintah untuk tinggal di bandar tersebut dan terdapat sekatan jalan raya di banyak kawasan. Oleh itu, seseorang tidak boleh bergerak bebas tanpa kebenaran. Di bandar ini, penggunaan teknologi seperti telefon bimbit dapat dilihat walaupun ianya adalah barang yang di luar kemampuan kebanyakan rakyat. Jalan raya agak lengang kerana rakyat juga memerlukan keizinan bagi memiliki kenderaan sendiri dan penduduk memilih untuk menaiki kenderaan awam. Tentera dan polis berada di mana-mana dan jika seseorang individu dilihat memakai pakaian yang terlalu radikal di luar kebiasaan, mereka akan ditahan. Tempat tinggal seperti apartmen ditentukan oleh kerajaan untuk tempoh tertentu. Pada waktu malam, kebanyakan rumah akan bergelap kerana elektrik hanya dibekalkan untuk tempoh tertentu setiap hari. Keadaan di luar bandar pula berlainan tanpa bangunan tinggi dan besar, hanya dapat dilihat ladang-ladang jagung dan padi. Petani mengusahakan tanaman tanpa bantuan jentera berteknologi tinggi. Kehidupan mereka sangat asas dan tidak berubah dengan peredaran zaman. Kesimpulannya, rakyat Korea Utara seakan sudah menerima cara kehidupan mereka yang ditentukan oleh pemimpin dengan menggunakan kekerasan dan pewaris dinasti Kim pula mempertahankan kuasa walaupun dengan cara mengorbankan keluarga sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.